Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kajian kami mengenai proses kontrol di rotary dryer pada produksi ferronikel. Boleh di next, operator. Berikut anggota dari kelompok 9. Ada saya sendiri, Muhammad Abiun, NIM 1251909. Ada Aura, NIM 1251925. Rashid, 19041. Farhan, 19057. Dan Del, 19073. Boleh di next. Berikut daftar isi dari outline dari presentasi kami. Boleh next lagi. Oke, yang pertama kami akan membahas mengenai flow diagram dari proses ferronikel itu sendiri. Gitu. Jadi teknologi yang digunakan ada 3, yaitu rotary dryer, rotary kiln, dan electric furnace. Pada rotary dryer sendiri, biji akan dilakukan pengeringan untuk menghilangkan surface moisture. Pengeringan dilakukan dengan menginjeksikan pulverized coal atau batu bara halus sebagai bahan bakar dan penghasil panas. Kemudian diinjeksikan udara dengan temperatur kamar serta biji nikel basah. Output yang dihasilkan ialah biji nikel kering. Kemudian biji tersebut akan dimasukkan ke rotary kiln. Pada rotary kiln ini dilakukan proses kalsinasi pada biji nikel. Outputnya berupa kalsin. Setelah itu biji akan dismelting pada electric furnace untuk mendapatkan lelehan ferronikel yang pengotornya sudah lari ke dalam spek. Boleh next, operator. Oke, kemudian saya akan menjelaskan masing-masing dari alat-alat yang digunakan pada proses ferronikel ini. Yang pertama ialah ada rotary dryer. Nah, rotary dryer ini berfungsi untuk menurunkan kadar air permukaan dari sekitar 35% menjadi sekitar 20-23%. Pengurangan kadar air ini bertujuan agar memudahkan proses pengumpanan ke dalam rotary kiln. Nah, adapun reaksi yang terjadi sebagai berikut, yaitu H2O liquid akan menjadi H2O dalam bentuk gas. Reaksi yang terjadi juga merupakan reaksi endotermis, bisa dilihat dari delta H-nya bersifat positif, sehingga membutuhkan panas yang berasal dari bahan bakar atau coal injection. Nah, di sebelah kanan merupakan contoh foto peralatan dari rotary dryer di sebuah pabrik ferronikel. Boleh di next. Kemudian di sini terdapat skematik dari cara kerja rotary dryer itu sendiri. Di sebelah kiri terdapat hot gas generator. Fungsinya ialah untuk memanaskan gas yang akan masuk sebelum diumpankan ke rotary dryer. Sumber gas berasal dari udara luar dengan temperatur kamar. Kemudian diumpankan batu bara halus dan diinjeksikan. Hasil pembakaran tersebut akan menghasilkan panas yang akan menaikkan temperatur dari gas. Gas tersebut akan dipanaskan hingga sekitar 400-800 derajat Celcius. Hot gas akan keluar dari generator dan masuk ke rotary kiln. Setelah itu, biji nikel basah akan diumpankan secara kokaren, sehingga aliran biji dan hot gas akan searah. Biji akan diproses di dalam rotary dryer dengan waktu tertentu yang perlu dihitung terlebih dahulu. Rotary dryer akan diputar searah jarum jam dengan kecepatan tertentu hingga biji nikel menjadi kering. Akan terdapat lifter di dalam rotary dryer agar biji nikel basah tidak menempel di rotary dryer dan melancarkan aliran hot gas serta biji itu sendiri. Output yang dihasilkan berupa biji nikel dengan temperatur sekitar 70 derajat Celcius yang kemudian akan ditransportasikan menggunakan bed conveyor atau alat transportasi lain untuk menuju kepada rotary kiln. Lalu hot gas yang dihasilkan, hot gas yang dihasilkan akan dibuang pada temperatur 170 sampai 200 derajat Celcius. Nah, sebelum dibuang, biasanya akan ada off gas treatment terlebih dahulu untuk mengambil panasnya agar efisiensi panasnya tetap tinggi. Boleh next. Selanjutnya ada rotary kiln. Untuk fungsi rotary kiln sendiri, yang pertama ada menghilangkan sisa air permukaan yang sebelumnya sudah dari biji yang sebelumnya sudah dikeringkan dari rotary dryer yang semula sekitar 20% menjadi sekitar 0%. Terus yang kedua ada menghilangkan air kristal untuk mencegah terjadinya ledakan saat dilebur di electric furnace nanti. Terus yang ketiga ada mereduksi sebagian oksida nikel menjadi nikel logam itu sekitar 20-25%. Terus selanjutnya ada mereduksi hematit menjadi FeO dan juga sebagian kecil FeO menjadi Fe logam. Terus selanjutnya ada menambah cukup batu bara untuk selanjutnya dapat direduksi selanjutnya dapat mereduksi oksida besi dan oksida nikel di electric furnace.
Dan yang terakhir ada menghasilkan kalsin pada temperatur sekitar 750 sampai 900 derajat Celcius untuk mengurangi pemakaian energi listrik di electric furnace. Di bagian kanan ada skematik untuk rotary kiln itu sendiri. Material berupa biji nikel dan batu bara itu masuk dari bagian yang sebelah kiri, sementara burnernya ada di sebelah kanan. Di bagian pertama, yang terjadi adalah evaporasi air permukaan. Yang kedua, di bagian tengah ada pelepasan air kristal. Yang terakhir, di bagian akhir ada reduksi nikel oksida dan besi oksida. Dan akhirnya terbentuk kalsin. Mungkin boleh di next. Selanjutnya adalah electric furnace. Untuk di electric furnace sendiri, fungsinya yang pertama ada mereduksi lebih lanjut nikel oksida dan besi oksida menjadi nikel logam dan besi logam. Terus yang kedua ada melebur slag dan logam ferronikel yang semulanya masih dalam bentuk padatan menjadi bentuk lelehannya. Dan yang ketiga ada memisahkan lelehan slag dan lelehan ferronikel, karena densitas lelehan ferronikel sendiri sekitar 7 ton per meter kubik dan densitas slag sekitar 3 ton per meter kubik. Tipikal electric furnace yang digunakan seperti gambar skematik yang ada di bagian kanan. Untuk elektroda grafitnya yang digunakan itu sekitar 3 sampai 6 yang diameternya 1 sampai dengan 2 meter. Mungkin boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai control system. Nah, jadi pertama itu akan dijelaskan terlebih dahulu terkait overview-nya. Nah, ketentuan ataupun karakteristik yang terdapat pada suatu sistem rotary dryer di industri, diantaranya itu yang pertama akurasi. Nah, akurasinya itu harus tinggi. Nah, yaitu contohnya untuk pengeringan biji NI atau untuk proses ferronikel ini, kadar air setelah proses drying itu harus sesuai atau sedekat mungkin dengan nilai yang diinginkan. Lalu yang kedua itu harus stabil. Artinya tidak terdapat osilasi dari sistem ataupun parameter sistem. Nah, sehingga kriteria output yang diperoleh itu konsisten, tidak ada fluktuasi yang tinggi. Nah, lalu selanjutnya itu yang ketiga ada respon. Responnya itu yang diinginkan harus cepat. Sehingga recovery time atau stabilitas sistem itu dapat dipertahankan ketika ada gangguan atau error. Lalu yang keempat itu robust atau robustness-nya itu pengertiannya itu seperti ini. Itu contoh sistem harus dapat dioperasikan dalam rentang kondisi proses yang luas. Contohnya dalam temperatur yang bervariasi ataupun dalam tekanan yang bervariasi. Terus selanjutnya ada variabel proses dalam rotary dryer itu terdiri dari dua. Yang pertama ada input variabel, contohnya itu ada heating rate, lalu ada solid feed atau fine pulverized cold rate, lalu ada air flow rate, ada rotational speed. Dan yang kedua ada output variabel. Nah, untuk input variabel ini bersifat manipulatif, sehingga dapat dikontrol dengan menggunakan sistem kontrol untuk mencapai output yang ingin diperoleh. Sedangkan untuk output variabel ini yaitu variabel yang umumnya dipengaruhi oleh faktor pengganggu ataupun kondisi lingkungan proses. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya itu berdasarkan literatur yang kami gunakan, sistem kontrol yang umumnya ditetapkan atau diterapkan dalam rotary dryer untuk proses nikel atau ferronikel ini itu yaitu menggunakan feedback control system. Nah, jadi fungsi utama dari feedback control system ini ialah untuk menahan variabel yang dikendalikan pada nilai target atau set point. Nah, mekanismenya sendiri dapat diperhatikan di layar ya, di slide yang ditampilkan. Jadi secara singkat, sistem kontrol menerima sinyal terukur yang diperoleh dari variabel output terkontrol, yaitu kadar air, yang diukur dengan moisture meter, menghasilkan nilai YT. Nah, selanjutnya, dengan membandingkannya dengan nilai set point atau YSP, nah itu akan menghasilkan sinyal error, di mana sinyal error ini merupakan sinyal yang diperoleh dari adanya perbedaan antara nilai moisture meter atau nilai moisture yang terukur dari hasil drying dan juga nilai set point. Selanjutnya nilai error tadi atau nilai kesalahan tadi akan dikirim ke main controller. Nah, selanjutnya controller akan mengubah nilai variabel yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk mengurangi besarnya kesalahan atau sinyal error.
Nah, biasanya pengontrol ini tidak mempengaruhi variabel yang dimanipulasi secara langsung, tetapi melalui perangkat lain yang dikenal dengan final control element. Nah, seperti contohnya ada katup kontrol, lalu ada motor pemutar dryer, lalu juga ada kipas ataupun pemanas heater. Nah, tergantung pada aplikasinya. Nah, untuk idealnya sendiri, kontrol akan menghasilkan koreksi yang tepat terhadap variabel output proses sehingga membuatnya kembali lagi ke set point atau target yang diinginkan. Nah, untuk tipe-tipenya sendiri itu ada 3 ya. Pertama ada proporsional, ada integral, dan juga ada derivatif. Untuk proporsional itu untuk menggerakkan variabel yang dimanipulasi dengan proporsi langsung terhadap sinyal error. Lalu untuk yang integral itu untuk menghilangkan kesalahan residual atau offset, kondisi tunak, dan memindahkan variabel yang dimanipulasi ke berdasarkan integral waktu kesalahan. Nah, lalu untuk yang derivatif itu untuk meramalkan perubahan cepat pada sinyal error dengan menggunakan mode kontrol yang sebanding dengan laju waktu perubahan sinyal error. Nah, mulai dilanjut. Selanjutnya itu penerapan langsungnya di dalam rotary dryer. Nah, biasanya rotary dryer ini dikendalikan berdasarkan hasil pengukurannya terhadap exit gas temperature yang digunakan untuk mengatur inlet gas temperature. Nah, tekanan disesuaikan dengan exhaust damper setting, di mana laju udara yang masuk digunakan untuk mengontrol suhu wet bulb outlet gas. Nah, sebuah skema kontrol alternatifnya dengan menggunakan laju aliran dari gas untuk mengontrol perbedaan antara dry dan wet bulb exhaust temperature itu ditampilkan pada slide yang ada yang ditampilkan. Nah, suhu ini berfungsi sebagai indikator tingkat penguapan. Nah, pada gambar di layar itu ditunjukkan sistem kontrol hasil modifikasi, di mana bisa diperhatikan di sebelah kiri itu terdapat sistem kontrol untuk udara yang masuk dan juga panas dari heater sebagai variabel inletnya. Lalu keduanya akan diatur dengan sebuah temperature controller. Ada TC ya di gambarnya. Lalu ketinggalan. Nah, lalu di sebelah kanan, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, itu kita akan mengukur tingkat penguapan dari feed yang diproses dengan membandingkan antara dry bulb dan juga wet bulb. Ada TW dan TD. Nah, ini akan diukur lalu dibandingkan. Lalu nanti akan menghasilkan nilai error atau sinyal error yang kemudian akan dialirkan ke temperatur controller TC tadi sehingga akan mengatur atau mengukur tingkat inlet gas yang diperlukan. Nah, sehingga nanti nilai errornya itu dapat mengecil dan juga dapat sesuai dengan output yang ingin dihasilkan. Nah, untuk kontrolnya sendiri itu menggunakan PI atau tadi proporsional integral. Nah, itu merupakan bentuk pengendali yang umum digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun dalam tabung uap rotary dryer itu sistem kontrolnya dilakukan secara konvensional dengan mengatur tekanan tabung uap. Ada di atas ya, itu untuk tekanan ada pressure controller yang mengatur exit air. Sekian, dapat dilanjutkan lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang kira-kira dibutuhkan dalam pengoperasian rotary dryer. Setelah kami berdiskusi, kami menyimpulkan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan rotary dryer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah flange connection. Flange connection sendiri itu berfungsi sebagai penyambung dari pipa-pipa. Terus kemudian ada beberapa valve. Yang pertama ada shut-off device, yang kedua ada ball valve, yang ketiga adalah flow control valve yang dikontrol secara manual, kemudian ada global valve yang dikontrol dengan motor, kemudian ada shut-off valve yang dengan pneumatik, dan yang terakhir ada check valve. Nah, selain valve dan flange sendiri, kami juga menentukan bahwa diperlukan hopper dengan timbangan. Hopper dengan timbangan sendiri ini merupakan alat untuk mengukur umpan solid agar yang dimasukkan ke dalam rotary dryer tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Kemudian ada conveyor belt. Conveyor belt sendiri berfungsi sebagai untuk mengantar umpan dari hopper yang telah dikeluarkan untuk menuju masuk ke dalam rotary dryer. Setelah itu terdapat beberapa sensor yang diperlukan. Yang pertama ada thermocouple, kemudian ada pressure gauge dan flow meter. Ketiga sensor ini sendiri bisa berfungsi
secara remote maupun lokal. Bisa next. Kemudian dari kami membuat kira-kira bagaimana sih piping dan instrumentation diagramnya. Nah, yang kami gambarkan seperti ini. Yang pertama ada udara masuk dan dibagi menjadi dua sebagai udara primer dan sekunder. Terus kemudian umpan terdapat dua, yaitu fine cold dan juga wet nickel ore. Dan output dari rotary dryer sendiri ada yang dimasukkan ke dalam rotary kiln dan ada yang masuk ke dalam SP untuk dihilangkan debunya dan juga dimasukkan ke dalam filtrate. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai function description dari PNID yang telah kami buat. Jadi pertama, bahan baku rotary dryer itu merupakan wet nickel ore, fine coal, dan udara. Fine coal dan wet nickel ore ini dimasukkan melalui hopper dan atau weighing bin yang dilengkapi dengan load cell, lalu dialirkan dengan vibrating feeder menuju belt conveyor untuk selanjutnya dialirkan ke rotary dryer. Sedangkan udara yang masuk ke rotary dryer terdiri atas dua, itu ada udara primer dan juga udara sekunder. Masing-masing udara ini akan melewati globe valve dan ball valve, lalu selanjutnya kecepatan aliran ini akan dikontrol secara manual, lalu udara akan mengalir melalui globe valve yang dikontrol dengan motor juga, dan shut off valve dengan pneumatik, dan pada akhir aliran akan melewati check valve agar udara yang mengalir itu bergerak searah dan akan masuk ke rotary dryer. Selanjutnya, condition ore atau produk hasil rotary dryer yang mengandung 20% moisture akan dialirkan ke rotary kiln dengan menggunakan weighing bin yang dilengkapi dengan load cell dan juga vibrating feeder sehingga akan mengalir ke belt conveyor dan untuk selanjutnya dialirkan ke rotary kiln. Sedangkan off gas yang memiliki temperatur sekitar 170 sampai 200 derajat Celcius dari rotary dryer akan dialirkan ke ESP untuk menghilangkan debu atau electrostatic precipitator, dan setelah itu akan dialirkan ke stack. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang human machine interface dari rotary dryer sendiri. HMI dari rotary dryer sendiri ini sebenarnya berfungsi untuk mengatur temperatur di dalam rotary dryer. Dan temperatur itu dapat diatur dengan mengubah flow dari udara yang masuk. Nah, dari rotary dryer ini itu juga dapat mengatur banyaknya umpan dan juga batu bara yang ingin dimasukkan. Dan ini di bawah ada 6 gambar kira-kira bagaimana sih HMI dalam rotary dryer itu. Dan yang di sebelah kiri bawah kalau bisa dilihat itu merupakan HMI untuk mengatur jumlah umpan dan batu bara yang ingin dimasukkan. Dan yang sebelah kanan bawah itu menunjukkan suhunya kira-kira dalam rotary dryer berapa dan juga kelembabannya dalam rotary dryer berapa banyak. Nah, ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami izin pamit undur diri dan semoga info yang kami berikan dapat bermanfaat.